Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baiklah, hari ini kita akan belajar tematik, yaitu pada tema 4, subtema 1, pembelajaran ketiga dan 4. Jadi sambil melihat video ini, silahkan disiapkan pensil atau penanya dan digaris bawah poin-poin yang penting. Salah satu bentuk interaksi dalam kehidupan bermasyarakat adalah kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan dalam masyarakat yang dilakukan bersama-sama. Kerjasama ini dapat dilakukan oleh orang per orang atau oleh organisasi. Contoh kegiatan kerjasama di lingkungan masyarakat antara lain, yang pertama ada kerja bakti atau gotong royong. Dalam kegiatan kerja bakti, antar anggota masyarakat saling membantu menyelesaikan masalah lingkungan, misalnya membersihkan selokan yang mampet, membersihkan rumput-rumput liar, memangkas pohon-pohon yang terlalu rindang agar tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan dan lain sebagainya. Yang kedua, membantu hajatan, misalnya hajatan pengantinan, sunatan, akikah, dan sebagainya. Ketika salah satu anggota masyarakat mengadakan acara hajatan, anggota masyarakat lain atau tetangga dapat memberikan bantuan tenaga. Bantuan tenaga ini tentu saja akan sangat meringankan beban orang yang sedang menyelenggarakan hajatan tersebut. Yang ketiga, takziah. Ketika ada salah satu anggota masyarakat yang meninggal, anggota masyarakat lainnya akan datang memberi ucapan duka cita dan memberi dukungan semangat kepada keluarga yang menandang duka tersebut. Kegiatan ini disebut melayat atau takziah. Beberapa pelayat laki-laki biasanya akan ikut serta mengantar jenazah sampai ke makam. Yang keempat, membesuk orang sakit. Ketika ada salah satu anggota masyarakat yang sakit, anggota masyarakat lain wajib membesuk untuk memberikan doa kepada yang sakit dan memberi dukungan semangat kepada keluarga yang merawat. Yang kelima, tolong menolong dalam kebaikan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita wajib tolong menolong dalam kebaikan. Banyak kegiatan tolong menolong dalam kebaikan yang dapat dilakukan. Jika kita tahu ada tetangga yang sakit, tetangga wajib mengantarkannya ke dokter atau puskesmas terdekat. Jika kita melihat ada orang yang berbuat jahat kepada tetangga kita, maka kita wajib menolong, dan kegiatan positif yang lain. Selanjutnya di bagian bawah disitu ada kegiatan ayo mencoba. Disitu ada kolom ya, ada 4 kegiatan kerjasama. Silakan disitu dicentang masing-masing. Apakah Ananda sudah pernah melakukan atau tidak pernah melakukan? Kita lanjut pada halaman selanjutnya, di halaman 26. Di sini ada kegiatan membaca pantun. Jadi di sini akan Ustazah ambil nilai praktek untuk membaca pantun. Jadi silakan Ananda pilih 2 bait saja, 2 bait pantun. Untuk yang daring silakan dikirim video ke Ustazah. Untuk yang konsultasi ke sekolah nanti bisa dipraktekkan langsung di sekolah. Oke, kita lanjut lagi pada halaman selanjutnya, di halaman ke-29. Di situ ada pelaksanaan tanggung jawab. Apakah Anda masih ingat apa itu tanggung jawab? Setiap warga masyarakat merupakan bagian dari warga negara yang memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan satu konsekuensi atas telah dilakukannya perbuatan oleh seseorang. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan perbuatan yang disengaja atau tidak dengan cara menanggung segala akibat dari perbuatan tersebut. Sebagai warga negara Indonesia, sudah semestinya kita memiliki tanggung jawab. Di antara tanggung jawab warga negara adalah sebagai berikut: memahami dan mengamalkan ideologi nasional, kemudian menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara di mata dunia internasional, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, membina solidaritas sosial, meningkatkan wawasan kebangsaan. Oke, kita lanjut pada halaman selanjutnya, di pembelajaran keempat. Di sini ada jenis-jenis pantun. Nah, di sini jenis pantunnya berdasarkan pada usia. Di sini ada yaitu pantun anak, pantun muda, dan pantun tua. Jadi silakan Ananda baca secara mandiri. Kita lanjut pada halaman ke-34 tentang makna tanggung jawab. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang tanggung jawab. Nah, di sini ada beberapa kegiatan yang dilakukan di Kampung Rasti. Yang pertama ada kerja bakti membersihkan jalan setiap minggu. Bisa Anda lihat ya di buku paketnya masing-masing. Yang kedua ada pertemuan warga setiap bulan. Yang ketiga ada
posyandu atau pos pelayanan terpadu. Yang keempat ada ronda bergiliran setiap malam. Yang kelima ada donor darah setiap bulan. Semua kegiatan yang dilakukan warga di Kampung Rasti merupakan hasil musyawarah warga. Oleh karena itu, semua warga bertanggung jawab melaksanakan aturan yang telah disepakati. Setiap orang memiliki kewajiban, hak, dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai warga negara. Jika ketiga hal tersebut dilaksanakan, maka akan terjalin kehidupan yang harmonis. Namun ketika ketiga hal tersebut tidak dilaksanakan, maka kehidupan menjadi tidak harmonis. Maka dari itu kita sebagai warga negara harus memiliki rasa toleransi, tenggang rasa, simpati, empati, dan kepedulian. Di sini ada bentuk-bentuk interaksi, yaitu dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya di lingkungan masyarakat. Yang pertama, interaksi dalam kegiatan sosial ya. Kegiatan sosial adalah kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat. Contohnya di sini ada kerja bakti, posyandu, donor darah, bakti sosial, dan masih banyak lagi. Kegiatan sosial juga dapat dimaknai sebagai kegiatan masyarakat yang bersifat sukarela. Dalam kegiatan sosial terjadi interaksi dalam bentuk kerjasama. Kerjasama yang baik tentu saja akan melancarkan kegiatan yang dilakukan. Sebaliknya, jika kerjasama tidak dilakukan dengan baik, maka akan menghambat pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang kedua, ada interaksi dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yaitu meliputi konsumsi, produksi, dan distribusi. Contoh kegiatan ekonomi adalah pertanian, perikanan, perdagangan, dan sebagainya. Dalam kegiatan ekonomi terjadi interaksi antara pelaku kegiatan ekonomi tersebut. Jika interaksi berjalan baik, maka kegiatan ekonomi juga akan berlangsung dengan baik. Sebaliknya, jika interaksi berjalan kurang baik, maka akan mengganggu kelancaran kegiatan ekonomi. Yang ketiga, ada interaksi dalam kegiatan budaya. Kegiatan budaya adalah kegiatan yang berkaitan dengan tari, musik, drama, seni rupa, dan kerajinan. Contoh kegiatan budaya misalnya pameran seni, pertunjukan seni, karnaval budaya, dan sebagainya. Kegiatan budaya menjadi sarana melakukan interaksi antar anggota masyarakat di mana budaya tersebut berkembang. Dalam kegiatan budaya, orang bertemu dengan dan melakukan interaksi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Oke, kita lanjut lagi pada halaman selanjutnya di halaman ke-41. Nah, di sini ada kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengajak anak untuk pergi ke pasar dan melihat interaksi yang terjadi di sana. Anak kemudian diminta untuk menyebutkan interaksi yang ada dan dampak positifnya bagi kehidupan. Jadi ini Ustazah jadikan tugas praktek. Silakan nanti ditulis hasilnya pada halaman 41. Nah, di situ ada bagian yang kosong, silakan ditulis langsung di buku paketnya masing-masing. Ustazah mengingatkan kembali untuk pembahasannya silakan ditulis ulang. Untuk yang mencentang silakan dicentang. Untuk tugas praktek membaca pantun yang daring silakan nanti dikirim video, yang konsultasi nanti bisa praktek di kelas. Untuk tugas prakteknya untuk semuanya saja yaitu mengamati interaksi di pasar ya. Silakan ditulis langsung di buku paketnya hasil dari mengamati interaksi di pasar. Oke, baiklah Nanda semua, demikianlah tadi untuk pembelajaran tematik pada subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Dan Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.